kalau kita bicara konteks Jember yang kemudian dibuat relevan juga oleh Titi dengan menunjukkan data di tempat-tempat lainnya, sebenarnya memang ada kecenderungan itu tadi, bagaimana seorang calon kepala daerah yang maju secara independen. Nah, konteks Jember kan juga seperti itu. Bupati yang sekarang mau dimakzulkan itu sebenarnya tengah berencana mencalonkan diri lagi, tapi bukan dengan partai yang dulu mendorongnya, tapi mau maju sendiri, gitu ya. Nah, jadi itu saya kira yang fenomena yang menarik ya. Dan kemudian juga kecenderungannya memang seperti itu, bahwa banyak dalam konteks lainnya, nah ini Ferry-nya udah muncul ya, banyak dalam konteks lainnya di mana satu proses pemakzulan itu juga dijadikan alat politik ya untuk menyerang incumbent gitu. Jadi itu yang saya kira koneksi antara apa yang disampaikan pada bagian awal tadi dengan yang disampaikan oleh Titik barusan. Kalau pakai logika masa jabatan, sebenarnya menurut saya secara logika fixed term tidak akan terjadi pemberhentian ini. Kalau pakai logika masa jabatan, sistem, dan segala macam. Tetapi ini di luar logika itu. Apa logikanya? Mungkin ada hal, ya, nanti kita bisa diskusikan, ada hal yang perlu dilakukan DPRD untuk memakzulkan atau memberhentikan atau menjalankan proses pemberhentian kepala daerah dengan tujuan lain. Jadi bukan tujuan untuk proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, tapi tujuan lain. Tadi sudah diulas oleh Mbak Titi bahwa tujuannya bisa sangat politis. Kenapa? Karena tidak nyamannya partai-partai dengan calon independen yang akan maju. Logika ini berangkat dari tidak mungkin di dalam gagasan fixed term dilakukan pemberhentian di ujung akhir masa jabatan. Tapi pasti ada logika lain, yaitu logika politik yang sudah dijelaskan oleh Mbak Titi. Bukan berarti saya ingin mengatakan kasus-kasus kepala daerah yang ada tidak ada salahnya kepala daerah, ya. Bisa saja ada salahnya kepala daerah, tapi kesalahan yang ada itu biasanya tentu tidak pidana berat yang membuat dia dipaksa oleh aturan hukum kemudian berhenti, sehingga berhenti sementara itu ya terjadi. Tapi ini dalam kondisi yang menurut saya lebih banyak muatan politisnya daripada kemudian kepentingan publik dilakukan. Kita juga paham bahwa yang diinginkan oleh partai-partai politik ketika melakukan move seperti ini, saya tidak bicara Jember saja ya, kita bicara secara umum semuanya yang kita tadi sudah lihat beberapa, itu bukan semata soal dia bisa atau tidak nyalon, tapi soal bagaimana itu mempengaruhi elektabilitasnya sebenarnya gitu. Sehingga sebenarnya seperti bisa seperti bumerang sih sebenarnya ya, karena kita juga tahu bahwa dalam beberapa kasus kondisi dizolimi dalam tanda kutip ini malah bisa meningkatkan elektabilitas seseorang. Tapi yang jelas yang ingin saya tekankan di sini satu, putusan Mahkamah Agung terkait dengan memeriksa sengketa ini apabila ada keputusan DPRD itu tidak berpengaruh pada syarat administratifnya menurut KPU, itu satu. Kemudian yang kedua juga seandainya ada dugaan bahwa Mahkamah Agung bisa kemudian memberikan putusan berlebih, misalnya dia tidak boleh nyalon lagi, itu juga tidak bisa. Karena kalau pencabutan hak politik itu beda lagi. Ya, di beberapa kasus kita sudah tahu, dalam tindak pidana korupsi misalnya bisa ada pidana tambahan mencabut hak politik selama 5 tahun misalnya begitu. Itu bisa. Tapi dalam konteks ini, karena ini adalah sebenarnya PT UN, jadi lingkupnya lingkup tata usaha negara, hal seperti itu tidak dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga juga perlu juga kita sadari betul, kita pisahkan bahwa yang namanya hak menyatakan pendapat itu kan sebenarnya bukan peradilan pidana, gitu. Jadi kalau seseorang dinyatakan oleh DPRD sebagai seseorang yang bersalah begitu, maksudnya secara politik, belum tentu sebenarnya memenuhi hukum acara yang lazim diberlakukan dalam konteks pidana gitu.
kenapa kemudian dilakukan di akhir masa jabatan, dan menurut saya tidak cermat ya. Kalau memang partai politik menginginkan proses peralihan kepemimpinan ini betul-betul sesuai dengan ketentuan dan sistem yang berlaku, biarkan proses pemilu kada berikutnya menentukan itu. Bukan kemudian mencoba memberikan stigma kepada calon perseorangan atau independen, agar kemudian pertarungan berjalan dengan stigma bahwa yang bersangkutan sudah melanggar, sudah mendapatkan kondisi tertentu oleh DPRD. Kenapa ini muncul? Karena saya baca ada juga surat misalnya bahwa kalau Mahkamah Agung itu dapat kemudian menggugurkan pencalonan. Jadi targetnya pencalonan gitu ya. Ini bagi saya tidak benar ya, karena ini dua ruang yang berbeda. Pencalonan itu proses yang pembatasannya proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, yang batasannya sudah ditentukan syarat-syaratnya oleh undang-undang. Tidak ada soal itu ya, soal ruang politik yang ada di HMP itu mempengaruhi proses pencalonan seseorang. Kalau kemudian keluar pernyataan bahwa ini harus menggugurkan pencalonannya dan Mahkamah Agung boleh menyatakan itu, menurut saya itu terlalu berlebihan. Satu, kelihatan motifnya, yaitu mengejar status pencalonan dari calon independen. Kedua, itu bukan kewenangan Mahkamah Agung. Ya. Mahkamah Agung dalam konteks ini hanya akan memutuskan apakah pendapat DPRD itu benar atau tidak. Kalau benar, dia akan berlanjut menjadi pemberhentian. Kalau tidak benar, dia harus diperbaiki namanya dan jabatannya kembali, kan begitu. Nah, ini yang kemudian saya duga ya, ada motif yang terselubung untuk kepentingan quote unquote yang berseberangan dengan kepentingan calon independen. Kalau kemudian dalam isu-isu lain, misalnya Bupati punya permasalahan hukum yang lain, tidak bisa dikaitkan dengan permasalahan ini, kecuali permasalahan hukum itu sudah dijalankan. Tidak boleh diduga-duga. Ada korupsi kah? Ada penyimpangan lain kah? Semuanya harus dibuktikan dan baru kemudian dibawa ke ranah hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Apakah dia diperbolehkan menjabat kembali atau tidak, atau kemudian gugurnya pencalonannya seseorang itu. Nah, saya melihatnya begitu ya dalam kasus ini. Mudah-mudahan ini bisa selesai dengan tetap di jalur hukum, tidak di jalur politik, karena tidak baik juga Mbak Titi sudah mengatakan tadi bahwa ini ada kesan untuk mengkerdilkan posisi, bahasa Mbak Titi enggak itu ya, saya yang saya tangkap itu yang mengkerdilkan posisi calon independen, sehingga nanti pada titik tertentu calon independen ini hilang. Gitu. Calon perseorangan itu mudah dimakzulkan karena partai kita tuh nggak programatik gitu ya. Jadi mereka orientasinya bukan ke politik gagasan dan program, tetapi lebih kepada menyasar figur dan individu. Nah, kalau mereka fokus pada politik gagasan dan program, walaupun ada relasi yang mungkin problematik dengan dengan kepala daerah perseorangan, pendekatannya itu tetap saja programatik gitu. Karena untuk ke depan ketika mereka akan mengusung orang, syarat kader ini akan membentengi mereka dari tindakan-tindakan yang pragmatis. Lalu jalur perseorangan ya harusnya murni bagi calon non partai gitu, biar partai juga berpikir kalau ada orang yang sangat kuat maju lewat jalur perseorangan dan dia bukan kader partai, maka partai juga akan terpacu untuk mengusung memang calon atau kader partai terbaik mereka.